Kita masuk pada materi pembahasan ketiga, yaitu peluang peristiwa majemuk. Pembahasan pertama mengenai peluang komplemen suatu peristiwa. Jika A pangkat C adalah komplemen dari A, maka peluang peristiwa A pangkat C ditentukan dengan PA pangkat C sama dengan 1 dikurang PA, di mana PA adalah peluang peristiwa A dan PA pangkat C adalah peluang komplemen peristiwa A. Sebagai contoh, setumpuk kartu yang berjumlah 8 diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan komplemen peristiwa terambilnya kartu bernomor genap. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Terambilnya satu kartu dari 8 kartu adalah peristiwa kombinasi, sehingga jumlah anggota ruang sampel adalah kombinasi 1 dari 8 unsur, yaitu 8 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 8 dikurang 1 faktorial, sama dengan 8 dikali 7 faktorial sama dengan dibagi 1 dikali 7 faktorial, yaitu 8. Misalkan A adalah peristiwa terambilnya kartu bernomor ganjil, maka A adalah himpunan yang beranggotakan 1, 3, 5, 7. Maka banyaknya anggota A adalah 4. Sehingga peluang peristiwa A adalah jumlah anggota peristiwa A dibagi jumlah anggota ruang sampel, didapatkan 4/8, yaitu setengah. Jadi, peluang terambilnya kartu bernomor genap adalah peluang komplemen peristiwa A sama dengan 1 dikurang peluang peristiwa A, yaitu 1 dikurang setengah, didapatkan hasilnya setengah. Pembahasan kedua mengenai peluang dua peristiwa tidak saling lepas. Kita simak diagram Venn berikut. Jika A dan B adalah dua peristiwa yang tidak saling lepas berada dalam ruang sampel S, maka peluang peristiwa A gabung B ditentukan dengan peluang peristiwa A gabung B adalah peluang peristiwa A ditambah peluang peristiwa B dikurang peluang peristiwa A irisan B, di mana A irisan B tidak sama dengan 0. Simak contoh berikut. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Jika A adalah peristiwa munculnya mata dadu genap dan B adalah peristiwa munculnya mata dadu prima, berapa peluang peristiwa munculnya mata dadu genap atau prima? Penyelesaiannya sebagai berikut. Ruang sampel S adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah anggota ruang sampel S adalah 6. A adalah peristiwa munculnya mata dadu genap. Maka A adalah himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6. Maka jumlah anggota peristiwa A adalah 3. B adalah peristiwa munculnya mata dadu prima. Maka B adalah himpunan yang beranggotakan 2, 3, 5. Sehingga jumlah anggota peristiwa B adalah 3. Kemudian peristiwa muncul mata dadu genap atau prima adalah A digabung B, yaitu himpunan yang beranggotakan 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah anggota peristiwa A gabung B adalah 5. Selanjutnya peristiwa munculnya mata dadu genap dan prima, yaitu A irisan B adalah himpunan yang beranggotakan 2. Maka jumlah anggota peristiwa A irisan B adalah 1. Jadi, peluang muncul mata dadu genap atau prima adalah peluang peristiwa A gabung B sama dengan peluang peristiwa A ditambah peluang peristiwa B dikurang peluang peristiwa A irisan B, yaitu 3/6 ditambah 3/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Pembahasan ketiga mengenai mutuali eksklusif. Pada diagram Venn tersebut terlihat A dan B adalah dua peristiwa yang saling lepas atau mutuali eksklusif. Maka peluang gabungan dua peristiwa tersebut ditentukan dengan peluang peristiwa A gabung B sama dengan peluang peristiwa A ditambah peluang peristiwa B, di mana
A irisan B adalah himpunan kosong. Sebagai contoh kasus, pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 1 kali, A adalah peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 3, dan B adalah peristiwa munculnya mata dadu lebih dari sama dengan 4. Carilah peluang peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari sama dengan 4. Penjelasannya sebagai berikut. Misal S adalah ruang sampel yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah anggota ruang sampel S adalah 6. Kemudian A adalah peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 3 dan B peristiwa munculnya mata dadu lebih dari sama dengan 4. Maka peluang peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari sama dengan 4 adalah A adalah himpunan yang beranggotakan 1 dan 2, maka jumlah anggota A adalah 2, sehingga peluang peristiwa A adalah jumlah anggota peristiwa A dibagi dengan jumlah anggota ruang sampel S, yaitu 2/6. B adalah himpunan yang beranggotakan 4, 5, 6, maka jumlah anggota peristiwa B adalah 3, sehingga peluang peristiwa B adalah jumlah anggota peristiwa B dibagi jumlah anggota ruang sampel S, didapatkan hasilnya 3/6. A irisan B adalah himpunan kosong, maka peluang A irisan B adalah 0. Jadi, peluang peristiwa munculnya mata dadu kurang dari 3 atau lebih dari sama dengan 4 adalah peluang peristiwa A gabung B sama dengan peluang peristiwa A ditambah peluang peristiwa B dikurang peluang peristiwa A irisan B, yaitu 2/6 ditambah 3/6 dikurang 0 sama dengan 5/6. Pembahasan keempat mengenai peluang dua peristiwa saling bebas. Peristiwa C dan D disebut dua peristiwa yang saling bebas jika peristiwa C tidak terpengaruh oleh peristiwa D atau sebaliknya. Peluang antara dua peristiwa saling bebas dapat ditentukan dengan peluang peristiwa C irisan D adalah peluang peristiwa C dikali dengan peluang peristiwa D. Kita simak contoh berikut. Sekeping mata uang dan sebuah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Berapa peluang munculnya angka pada mata uang dan bilangan genap pada mata dadu? Kita dapat menyelesaikan dengan menggunakan tabel, di mana kolom datar ini adalah sisi dari mata dadu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian yang menurun ini adalah sisi dari mata uang, yaitu ada angka dan gambar. Kita lakukan perkalian silang, maka didapatkan hasilnya angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya sampai gambar 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel S adalah 12. Jadi, peluang peristiwa C irisan D adalah jumlah anggota peristiwa C irisan D dibagi jumlah anggota ruang sampel S, di mana jumlah anggota dari peristiwa C irisan D adalah A2, A4, A6, yaitu berjumlah 3, dan anggota ruang sampel S adalah 12. Sehingga didapatkan hasilnya 1/4 atau 0,25. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus. Dimisalkan C adalah peristiwa munculnya angka, kemudian D adalah peristiwa munculnya bilangan genap, SC adalah ruang sampel mata uang, dan SD adalah ruang sampel mata dadu. Maka C adalah himpunan yang beranggotakan A, maka anggota dari peristiwa C adalah 1. Ruang sampel dari koin, yaitu himpunan yang beranggotakan A dan G. Maka jumlah anggota ruang sampel mata uang yaitu 2. Jadi peluang peristiwa C adalah jumlah anggota peristiwa C dibagi dengan jumlah anggota ruang sampel C, yaitu 1/2.
Kemudian D, peristiwa munculnya bilangan genap, yaitu himpunan yang beranggotakan 2, 4, 6. Maka anggota dari peristiwa D adalah 3. Ruang sampel mata dadu adalah himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka banyaknya anggota ruang sampel adalah 6. Kemudian kita hitung peluang peristiwa D, yaitu jumlah peristiwa D dibagi dengan jumlah anggota ruang sampel dadu. Didapatkan hasilnya 3/6 atau 1/2. Maka peluang peristiwa C irisan D adalah peluang peristiwa C dikali dengan peluang peristiwa D, yaitu setengah dikali setengah, sama dengan 1/4 atau 0,25. Pembahasan terakhir mengenai peluang peristiwa bersyarat. Peristiwa bersyarat adalah peristiwa munculnya suatu peristiwa A jika disyaratkan peristiwa munculnya peristiwa B terlebih dahulu. Dapat ditulis A garis B atau sebaliknya. Peluang peristiwa bersyarat dapat ditentukan dengan peluang peristiwa A dengan terjadinya B terlebih dahulu, yaitu peluang peristiwa A irisan B dibagi dengan peluang peristiwa B, atau peluang peristiwa B dengan terjadinya A terlebih dahulu, yaitu peluang peristiwa A irisan B dibagi dengan peluang peristiwa A. Sebagai contoh kasus, peluang KRL berangkat tepat waktu, yaitu PA adalah 0,5. Peluang KRL datang tepat waktu, yaitu PB adalah 0,4. Kemudian peluang KRL datang dan tepat waktu, peluang A irisan B adalah 0,3. Tentukan A berapa peluang KRL akan datang tepat waktu setelah berangkat tepat waktu, dan B berapa peluang KRL akan berangkat tepat waktu setelah datang tepat waktu. Penjelasan jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk pertanyaan A, peluang KRL akan datang tepat waktu setelah berangkat tepat waktu, yaitu peluang peristiwa B dengan A terjadi terlebih dahulu, yaitu peluang peristiwa A irisan B dibagi dengan peluang peristiwa B, yaitu 0,3 dibagi 0,5 sama dengan 0,6. Kemudian pertanyaan B, peluang KRL akan datang tepat waktu setelah berangkat tepat waktu, yaitu peluang peristiwa A dengan B terjadi terlebih dahulu, yaitu peluang peristiwa A irisan B dibagi dengan peluang peristiwa A, yaitu 0,3 dibagi 0,4 sama dengan 0,75. Nah, pada materi ketiga ini, yaitu materi peluang kejadian majemuk, dapat disimpulkan bahwa pada peristiwa mutuali eksklusif, A irisan B sama dengan 0, atau A irisan B adalah himpunan kosong. Kemudian pada peluang peristiwa saling bebas, A irisan B adalah peluang peristiwa A dikali peluang peristiwa B. Dan pada peluang peristiwa bersyarat, yaitu peluang peristiwa A dengan B terjadi terlebih dahulu adalah peluang peristiwa A irisan B dibagi dengan peluang peristiwa B, atau peluang peristiwa B dengan terjadi A terlebih dahulu, yaitu peluang peristiwa A irisan B dibagi dengan peluang peristiwa A. Sekian pembahasan pada materi ketiga kita. Gimana, mudah kan? Terima kasih.